Sekarang kita masuk ke rantai Markov discrete yang homogen. Definisinya bagaimana? Definisinya seperti ini. Rantai Markov Xn disebut ini ya. Ini artinya disebut homogen jika Pxn plus 1 sama dengan J, di mana Xn sama dengan I itu sama dengan Pij. Untuk semua N dan semua Ij-nya elemen 0, 1, dan seterusnya. Kemudian di sini ada sifat-sifat matriks stokastik ya. Misal P itu sama dengan Pij adalah matriks stokastik berukuran N kali N. Dari suatu rantai Markov discrete. Berarti ini merupakan matriks apa? Bujur sangkar. Di mana proses stokastik ini Xn di mana n yang besar sama dengan 0 dengan ruang setnya 0, 1, 2 sampai n. Maka Pij itu lebih besar sama dengan 0 di mana I dan J-nya itu dari 1 sampai n ya. 1 sampai n. Kemudian sigma Pij dari J sama dengan 1 sampai n itu sama dengan 1. Gitu ya. Jadi peluang Pij ya di mana J sampai n itu sama dengan 1. Gitu ya. Itu sifat-sifat matriks stokastiknya. Kemudian ini ada matriks stokastik n step, jadi n langkah gitu ya. Jadi matriks stokastik n langkah itu P n ya, dimana P-nya itu dipangkatkan n. Maksudnya ini kan P-nya matriks ya. Jadi kalau P pangkat N maksudnya adalah matriks P dikalikan dengan matriks P sebanyak N kali. Gitu ya. Kan kalau matriks pangkat N gitu ya. Oke. Kemudian persamaan Chapman-Kolmogorov. Jadi probabilitas transisi N langkah memenuhi persamaan Chapman-Kolmogorov. Jadi seperti ini. Pij N plus M itu sama dengan, jadi Pij pangkat N plus M ya, itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N Pik pangkat M dikalikan Pkj pangkat M gitu. Oke. Kemudian ada keadaan saling berkomunikasi dan terakses. Misalkan suatu rantai Markov discrete Xn di mana N-nya sama dengan 1, 2, 3 state J terakses dari state I di mana penulisannya I ke J ya. Itu jika ada minimal sebuah bilangan bulat K lebih besar sama dengan 0 sebagian hingga Pij pangkat K lebih besar dari 0. Dua step I dan J dikatakan berkomunikasi. Oke. I terakses oleh J dan J terakses oleh I gitu ya. Jika state I dapat diakses dari state J dan state J dapat diakses dari state I. Jadi kalau berkomunikasi itu penulisannya seperti ini. Nah, kalau misalkan terakses ini seperti ini. Ya. Oke. Contohnya seperti ini misalnya. Jadi misalnya ini ada A, gitu ya. Kemudian ini B, gitu. Nah ini kan, ini namanya apa? Terakses, gitu ya. Ini terakses. Jadi B terakses dari A. Nah kalau misalkan seperti ini, ini menandakan dia A dan B itu saling berkomunikasi. Artinya B itu terakses oleh A, A terakses oleh B. Oke, terakses dari. Seperti misalkan saya punya contoh seperti matriks transisinya P sama dengan misalkan ya, ini dari 0, 1, 0, 1 gitu ya. Nah, jadi I-nya 0, J-nya 1 gitu ya. Misalkan ini peluangnya 1/3, ini 2/3. Yang ini 0, yang ini 1 ya. Berarti kan kalau misalnya kita gambarkan seperti ini, 0 gitu ya, kemudian ini 1 gitu ya. 0 ke 0 ada ini peluangnya berapa? 1/3 ya. Ini 1/3. Kemudian 0 ke 1 ada. Ini berapa? 2/3. Kemudian 1 ke 0 enggak ada. 1 ke 1 oke, 1 ada. Berapa? 1. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini ya. Jadi 0 itu mengakses 1 atau 1 itu terakses dari 0, tetapi 0 tidak terakses dari 1. Paham ya? Ini yang namanya terakses. Kemudian contoh satu lagi gimana? Seperti ini. Misalkan ada P sama dengan
Misalnya ini 0, 1, ini 2 ya. Ini ada 0, 1, ini 2. Ini ada stepnya gitu ya. Nah, kan. Berarti kan ada 0, ada 1, ada 2 ya. Nah, segitiga. Gambarin segitiga. Gini, 0, 1, ada 2. Berarti 0 ke 0 ada? Enggak ada. Ada 0 ke 1 ada. Oke, 0 ke 1 berapa peluangnya? 1/3. Kemudian 0 ke 2 ada? Ada. Berapa? 0 ke 2, 2/3 ya. Nah, kemudian oke. 1 ke 0 tak ada. 1 ke 1 ada. Oke, 1 ke 1 ada. 1 ke 1 berapa? 1. Kemudian 1 ke 2 enggak ada. Kemudian 2 ke 1 ada. 2 ke 1. 2 ke 0 ya. Nah, 2 ke 0 ada. 2 ke 0 berapa? 1. Nah, sekarang kita bisa melihat mana yang terakses, mana yang berkomunikasi. Berarti kalau 0 ke 1 dia terakses. Ya, 1 ke 0 nggak bisa. Kan tidak ada peluangnya kan. Nah, berarti inaccessible. Nah, gitu ya. Kemudian 0 ke 2. Kalau 0 ke 2 dia apa? Berkomunikasi. Kenapa? Karena 0 bisa diakses dari 2 dan begitupun 2 bisa diakses dari 0. Seperti itu gitu ya. Paham ya? Oke. Oke, berikutnya occupancy times atau ekspektasi rantai Markov discrete itu berada di state berapa kali gitu ya. Nah, misal NJN adalah banyak kali rantai Markov discrete di state J dalam interval waktu 01 sampai N. Dan MIJN, nah MIJN itu ya, itu ekspektasi. Nah, jangka waktu rantai Markov discrete berada di state tertentu dalam waktu tertentu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini matriks transisinya. Nah, coba kita masuk ke contoh ya. Nah, ini teoremanya ya untuk menghitung occupancy time. Jadi misalkan xn n besar sama dengan 0 itu merupakan rantai Markov discrete yang homogen dengan ruang stepnya 0, 1 sampai n. Dan matriks stokastik P, ya matriks stokastiknya P ya. Nah, maka matriks occupancy time-nya itu diberikan oleh ini. Mn sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai n PR. Jadi P pangkat R. Nah, oke. Contoh. Misalkan cuaca di kota A terbagi menjadi 3 jenis, yaitu cerah, berawan, dan hujan. Andaikan cuaca besok bergantung hanya pada kondisi cuaca saat ini. Jadi besok itu bergantung hanya pada cuaca saat ini. Berarti masalah ini memenuhi sifat Markov ya. Misal probabilitas jika saat ini cerah maka besok berawan. Nah, coba kita buat matriks transisinya. P sama dengan misalkan di sini cerah, ini berawan, ini hujan. Gitu ya. Berarti ini juga cerah, berawan, ini hujan, gitu ya. Oke, kita bikin matriks transisinya terlebih dahulu. Probabilitas jika saat ini cerah maka besok berawan itu 0,3. Oke. Cerah besok berawan 0,3. Kemudian jika saat ini cerah maka besok hujan itu 0,2. Berarti dari sini kita tahu bahwa jika hari ini cerah besok cerah berapa? 0,5 gitu ya. Kenapa 0,5? Karena sigma J ya, di mana J-nya 1 sampai N itu harus sama dengan 1. Gitu ya. Jadi ini dijumlahkan itu harus sama dengan 1. Tidak, ini juga sama dijumlahkan harus sama dengan 1. Sekarang kita lihat probabilitas jika berawan besok cerah 0,5. Oke. Probabilitas jika saat ini berawan maka besok hujan itu 0,3. Nah, berarti berawan 0, berapa? 0,2 gitu ya. Kemudian probabilitas jika saat ini hujan maka besok cerah ada 0,4. Hujan cerah 0,4 ya. Kemudian jika hari ini hujan besok berawan itu 0,5. Nah, berarti kalau sekarang hujan besok hujan 0,1. Inilah matriks transisi dari permasalahan ini.
Pertama, jelaskan state space dan parameter space-nya. Oke, state space dan parameter space-nya. Oke, sekarang kita bentuk dulu deh proses stokastiknya ya. Oke, stoknya gimana? Proses stokastiknya. Berarti kalau kita bentuk xt atau xn ya. Nah, di mana n-nya lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kan xn, x itu hari ke n ya, di mana n-nya sama dengan 0. Di mana n sama dengan itu berarti hari saat ini. Kemudian parameternya. Oke, kalau parameternya ini discrete atau continue. Oh, ini discrete. Ya, kenapa? Karena hari kan discrete. Kemudian state space-nya. Nah, state space-nya berarti apa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Maksudnya apa? 1 ini menandakan, misal kita tandakan untuk cerah, 2 untuk hujan, 3 untuk berawan. Atau misalkan 1 hujan, 2 berawan, 3 untuk 1 cerah, 2 berawan, 3 untuk hujan. Gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian susunan matriks stokastiknya, ini matriks stokastiknya sudah kita hitung. Ya. Oke, sekarang andaikan hari ini cerah di kota A tersebut, hitunglah ekspektasi banyaknya hujan dalam 1 minggu ke depan dimulai pada hari ini. Berarti hari ini itu anggaplah 0 ya, hari 0, besok hari 1, lusa hari 2, dan seterusnya sampai 1 minggu. Berarti 1 minggu berarti ada 6 gitu ya, 0 sampai 6. Oke. Nah, ini ya. Nah, karena cuaca besok hanya bergantung pada keadaan atau kondisi cuaca saat ini, maka masa tersebut memiliki sifat Markov. Ya. Misalkan xn adalah kondisi cuaca pada hari ke n, ya. Maka proses stokastiknya xn, di mana n yang besar sama dengan 0 kan. Di mana hari ini itu dinyatakan dengan n sama dengan 0. Dengan ruang space-nya atau state space-nya berapa? 1, 2, 3. Di mana 1 adalah cerah, 2 berawan, 3 hujan. Ini boleh sih 1, 2, 3 terserah kalian. Misalkan saya satunya pengennya hujan, ya silahkan lah, monggo ya. Kemudian parameter state-nya ya hari ya, jadi discrete gitu kan. Ini matriks stokastiknya ya, ini 0,5, 0,3, 0,2, dan ini sudah kita susun juga ya. Nah, seperti ini kan. Oke. Sekarang gimana untuk mencari occupancy time? Nah, ini kan matriks occupancy times ya. Nah, matriks occupancy time-nya itu berapa? M6 kan. Kenapa? Karena 1 minggu. Di mana hari ini itu n-nya sama dengan 0. Jadi 1 minggu berarti 0 sampai 6. Berarti M6 sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai 6. Di mana matriks transisinya pangkat R. Berarti matriks transisi pangkat 0 gitu ya, ditambah matriks transisi pangkat 1 ditambah matriks transisi pangkat 2 tambah matriks transisi pangkat 3 gitu ya. Kan ini sama dengan P pangkat R ya. Di mana R-nya itu sama dengan 0 sampai 6 gitu ya. Berarti kan sama aja dengan P pangkat 0 ditambah P pangkat 1 tambah P pangkat 2 tambah P pangkat 3 tambah P pangkat 4 P pangkat 5 tambah P pangkat 6 gitu ya. Jadi kalau matriks transisi pangkat 2 berarti matriks transisi asal ya, matriks transisi lagi. Kemudian matriks transisi pangkat 3 berarti matriks transisi kali matriks transisi yang ini ya. Nah, ini. Oke. Sekarang matriks transisi pangkat 1 berarti ini aja gitu ya. Matriks transisi pangkat 0 apa? Identitas ya. Jadi ini karena ini 3 kali 3 matriksnya, berarti matriks identitas 3 kali 3 gitu ya. Setelah dijumlahkan hasilnya itu seperti ini. Ya, itu matriks occupancy times-nya. Oke, selanjutnya ada irreducible dan reducible. Maksudnya apa? Suatu rantai Markov disebut irreducible jika hanya terdapat satu kelas state, yaitu jika semua state-nya berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang tidak saling berkomunikasi disebut reducible. Gitu ya. Seperti yang tadi ya. Ini kan jika semua state-nya berkomunikasi. Misalkan ada 0, ada 1, ada 2 gitu ya. Nah, ini saling berkomunikasi.
gitu ya. Nah, ini kan saling berkomunikasi, ini seperti apa? Irreducible, seperti itu. Kemudian ada recurrent dan transient ya. Nah, klasifikasi state runtime Markov discrete FII ya, yaitu menyatakan peluang bahwa mulai dari state I, proses bertransisi untuk pertama kali ke state J terjadi pada waktu N, di mana FIJ-nya sama N sama 1 sampai tak hingga. Gitu ya. Itu sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga FIJN. Nah, ini harusnya di sini ada FIJ pangkat N. Nah, gitu. Ya. Nah, state I disebut recurrent atau berulang jika FII-nya sama dengan 1 dan disebut transient jika FII-nya kurang dari 1. Seperti itu, gitu ya. Oke. Untuk kali ini mungkin itu saja. Terima kasih.